pada dasarnya, life is choice, choose wisely. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah dengan bijak. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Gak disangka-sangka, mulai hari ini dan setiap minggunya aku akan kembali menemani kalian di sini. Tapi tunggu dulu, ada yang beda. Kalau sebelumnya kita banyak bedah soal dunia perfilman, semester ini kita bakal naik kelas ke skill yang jauh lebih krusial buat masa depan kita. Masih bersama dosen yang sama, yaitu Pak Adi Kusuma. Kali ini aku bakal rutin membagikan learning journal seputar public speaking. Ya, public speaking. Jadi, buat kamu yang masih merasa gugup atau kaku, karena kalau ngomong di depan banyak orang, stay tune ya, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Pertemuan pertama kemarin dibuka dengan sesi perkenalan yang jujur banget. Pak Adi minta kami semua menyebutkan nama, asal, dan motivasi masuk DKI. Nah, ini yang paling menarik karena jawabannya beragam banget teman-teman. Ada yang memang karena fashion, tapi nggak sedikit juga dari teman-teman di kelas aku yang mengaku kalau DKI adalah pilihan terakhir setelah ditolak universitas impian mereka. But you know what? Satu hal yang aku sadari bahwa nggak ada yang perlu disesali. Masuk BKI ternyata seseru itu. Kita belajar tentang keberagaman jiwa, emosi, dan juga psikologi manusia. Nah, dan disinilah public speaking masuk sebagai kuncinya. Bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita nggak bisa mengomunikasikan empati kita dengan baik. Oke teman-teman, bicara soal perkenalan, Pak Adi sempat memperkenalkan diri beliau. Beliau menempuh pendidikan sampai S3 di bidang komunikasi, dan beliau juga seorang praktisi langsung sebagai pembicara di stasiun TV swasta di Banten. Beliau sempat melontarkan pertanyaan yang jelek banget sama kita. Kata beliau, kenapa sih anak BKI harus belajar public speaking? Jawabannya simpel tapi ngena. Public speaking itu soal mental, bukan cuma biar jago ngomong, tapi tentang bagaimana kita mengolah kecemasan saat berbicara di depan banyak orang. Mau jadi guru, dosen, atau profesi apapun, kalau kita nggak bisa menyampaikan pesan dengan menarik dan jelas, ilmu kita nggak bakal sampai. Kuncinya keberanian. Dan beliau bilang, latihlah dengan cara yang kamu suka. Ngomong di depan cermin, why not? Ngomong sendiri, it's okay. Karena latihan adalah harga. Tentu di setiap awal pertemuan ada aturan main. Kontrak belajar kita cukup menantang teman-teman. Toleransi telat 15 menit. Dan yang paling gongnya adalah tugas UTS dan UASnya. Kami ditantang untuk menjadi pembicara di depan halayak ramai dengan durasi minimal 40 menit. Dan di setiap minggu ditugaskan rutin membuat learning journal seperti ini yang diupload ke YouTube. Ini bukan sekedar tugas teman-teman, tapi latihan nyata untuk membuat kami semua untuk terus konsisten. Teman-teman, sebelum aku akhiri, aku ingin menutup jurnal minggu ini dengan satu pesan. Kalau kita tidak melatih diri, kita tidak akan pernah bisa. Kalau kita tidak bergerak, kita hanya akan diam di tempat. Dan kalau kita tidak berani mencoba, kita tidak akan pernah memulai. Sebab pada dasarnya, life is choice, choose wisely. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah dengan bijak. Saya Kali Nui, sampai jumpa di learning journal minggu depan. Bye! 뭐하냐? Kamu yang masih merasa gugup atau kaku, karena kalau ngomong di depan banyak orang, stay tune ya. kontrak belajar kita ini cukup menantang. Toleran